Hadisnya jelas, ya, ma min ayyamil amalus salih ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari di antara putaran kehidupan, hari-hari 365 hari selain hari-hari ini yang mana amal solih naik statusnya menjadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Al-Ankabut ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Wa ila madyana aqahum syu'aiban faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tanggal 5 Zulhijjah. Tadi sebelum maghrib 4, setelah maghrib barusan 5 Zulhijjah. Masih ingat fadilahnya Bapak Ibu? Hadisnya jelas, ya, ma min ayyamil amal salih ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari di antara putaran kehidupan, hari-hari 365 hari selain hari-hari ini yang mana amal solih naik statusnya menjadi yang dicintai Allah. Tadi Bapak Ibu sholat maghrib itu sholat maghrib yang dicintai Allah. Hari ini ngaji yang dicintai oleh Allah. Tadi sholat sunnah rawatib, ya, ba'diyah itu yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu yang puasa Senin, puasanya dicintai Allah. Hari ini sedekahnya dicintai Allah. Karena selain hari ini Pak, belum tentu kita sholat itu naik statusnya dicintai oleh Allah Bapak Ibu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Masya Allah Pak, ayo sisa waktu 5 hari ini, ya besok masih masuk 5 Zulhijjah sampai sebelum maghrib. Ayo kita amalkan amalan, ya pekerjaan kita pekerjaan yang paling dicintai Allah, senyum kita senyum yang paling dicintai Allah, baca Al-Quran kita yang paling dicintai Allah. Ya, karena kita biasanya sholat belum tentu dicintai Allah Pak. Di luar hari-hari ini baca 1 juz Al-Quran belum tentu dicintai Allah, paling mendatangkan pahala. Ayo Pak, kita maksimalkan, kita ikhlaskan, kita niatkan. Kalau sudah terlewat 10 hari ini, kapan batasnya? Ketika hari H Idul Kurban, ya hari Selasa tanggal 20 Juli sampai maghrib. Nah itu ya sudah masuk 11, 12, 13. Ada keutamaan lain. Apa keutamaannya? Kita tetap bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibatasi tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah.
Maka Bapak Ibu, ayo kita bismillah. Ya alhamdulillah ya Allah, ngaji kita hari ini termasuk yang Kau cintai. Dan saya sampaikan lagi, rumus cintanya Allah, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, yang dilakukan Allah pertama kali, yaghfir lakum dzunubakum. Ini amalan Pak, punya potensi menggugurkan semua dosa. Saya ulangi, amalan kita saat ini menjadi dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, punya potensi semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Enak napa mboten? Enak. Maka ayo kita seriusi Bapak Ibu. Bismillah, bismillah, kita niatkan karena Allah, dan semoga kita mendapatkan cinta Allah dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinah, dan sungguh kami tinggalkan tentang itu ayat suatu tanda bayyinah yang nyata liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang mengerti. Ini dimaksudkan ialah setelah adab Allah kepada kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang ditemukan, ya, ini dapat berita, ya, insya Allah letaknya di daerah dekat Laut Mati, Pak. Kenapa kok disebut Laut Mati, Pak? Kan kabeh laut gak duinya apa? Ya, karena apa? Karena itu letaknya ada di Yordania, ya, perbatasan Israel, dan itu kalau orang nyemplung itu nggak bisa tenggelam, Pak. Maksudnya tetap ngambang. Ya Allah alam kenapa sebutannya seperti itu, dan itu terkenal. Nah, jadi Bapak Ibu, ada peneliti yang ini betul atau tidak Allahu a'lam, yang menemukan di daerah perbatasan Yordania dan Israel di dekat Laut Mati, itulah tempat di mana kaumnya Nabi Lut alaihissalam diadab oleh Allah, ya, dihujani dengan batu, kemudian kotanya dijungkir balikkan. Ya Allahu a'lam, ya kebenarannya hanya Allah yang tahu. Yang penting firman Allah seperti ini agar orang-orang melihat tempat seperti itu menjadi yaqilun, menjadi berpikir, oh kalau berbuat seperti itu berarti konsekuensinya azab Allah langsung di dunia, Pak. Apakah yang diadab Allah di dunia, di akhirat diadab Allah lagi? Jawabannya ya jelas, Pak. Itu masih adab dunia. Nanti di akhirat, inna adabi la syadid, sungguh adabku amat sangat sadis. Kalau kita lihat orang di dunia sadis, sesadis apa sih? Begal, ialah begal paling mutilasi, Pak. Sadis, Pak. Yo sadis versi dunia. Allah lebih sadis, Pak. Orang-orang yang di dunia sadis, Allah lebih sadis. Kalau kita lihat presiden-presiden Amerika dulu, Pak, ditembak pakai sniper, ya, di atas gedung, ya, dari jarak jauh, ketika ya rame-rame kayak konvoi gitu, ada presiden, tiba-tiba presidennya ngeblak ditembak teko mati, Pak. Itu dibilang oh pembunuhnya sadis, ya. Tapi Allah lebih sadis, Pak. Jangan tanya sadisnya Allah seperti apa. Allah berulang kali sampaikan dalam Al-Quran, minimal seperti teh celup, dicelupno hancur, diangkat, badalnahum juludan, akhir kulit ini berganti, Pak. Mari nyenyek, hancur, langsung tumbuh lagi. Tidak dibiarkan lagi seperti itu, dicelupkan lagi, hancur, diangkat, tumbuh lagi. Itu yang paling ringan. Ya na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo sisa 5 hari ini Bapak Ibu, amalannya menjadi yang dicintai Allah
Dan ketika Allah sudah cinta, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ayo kita amalkan. Berbanggalah Bapak Ibu yang tadi sholat duha. Berbanggalah Bapak Ibu yang tadi sholat tahajud. Berbanggalah Bapak Ibu yang tadi sholat sunnah rawatib. Nah, sekarang saya tanya, rawatib niku nopo? Nopo jabatan? Ya, sholat sunnah rawatib. Supaya kita kalau menyebutkan, ayo kita tahu, ya, tahu dasarnya, tahu berasal dari apa. Rawatib itu berasal dari kata rotibun, yang artinya tertib. Rotibun, intinya sholat ini yang menyertai sholat wajib dengan tertib. Nah, kalau satu berarti rotibun, kalau banyak berarti rawatib. Nah, kita kalau ditanya apa sih sholat rawatib? Ya pokoknya rawatib. Oh, rawatib itu rotib yang artinya tertib. Loh, tertibnya apa maksudnya? Dikerjakan secara berurutan tertib. Nah, baik sebelumnya atau sesudahnya. Untuk apa sholat sunnah rawatib ini, Pak? Untuk menyempurnakan sholat wajib kita, yang mana sholat itu ya dirasa masih belum sempurna. Maka Bapak Ibu, Ummu Habibah menyampaikan dalam hadisnya, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 12 rakaat dalam satu hari, yaitu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini disebut sholat sunnah rawatib karena menyelingi antara sholat fardu. Apa saja? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Jumlahnya 12. Maka ketika mengerjakan ini, Allah akan bangunkan, dalam bahasa Arabnya itu dituliskan baitan fil jannah. Allah yang bangun, Pak. Sanes kuli. Sanes kuli. Yang bangun Allah. Ya, kalau kita mau ada rumah di surga, ayo pondasi-pondasinya kita siapkan, Pak. 12 rakaat. Maka Ummu Habibah setelah melihat Rasulullah seperti ini, saya sampai nanti saya meninggal, saya akan mengerjakan itu dan saya tidak akan terputus. Sahabat-sahabat mendengarkan dari Ummu Habibah seperti itu, saya mulai dari mendengarkan Ummu Habibah menyampaikan itu, saya tidak pernah meninggalkan sholat itu sampai akhir hayat saya. Semua sahabat rata-rata seperti itu, Pak. Masya Allah. Terus ada dalil juga yang asar 4 rakaat, pernah Bapak Ibu dengar? Nah, itu tidak termasuk sholat nawafil. Tapi hadisnya, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan memberikan rahmat. Beda konteks. Kalau mendapatkan rahmat Allah 4 rakaat sebelum sholat asar, silahkan. Terus ada lagi setelah sholat duhur 4 rakaat. Nggih, pernah dengar? Sebelum duhur 4, setelah duhur 4. Ya, itu juga merupakan bagian dari di luar nawafil. Ya monggo, semuanya ada berkahnya Bapak Ibu. Monggo, semua ada hadisnya. Mau 14 rakaat silahkan. Yang duhur sebelum 4, setelahnya juga 4. Tidak semuanya. Wah, saya mengerjakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Mari asar. Wah, mari sholat asar ya. Karena terlampau soleh, Pak. Pengen mengamalkan, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Mari sholat asar. Allahu Akbar. Loh Mbak, sampean sholat apa? Sholat ba'diyah. Tuntunane sapa? Wis angel wis.
pokoknya amal soleh, nggak tahu. Nah, maka hati-hati. Ya 12 itu hitungannya nggih Bapak Ibu, diusahakan semaksimal mungkin ya bisa mengamalkan itu semua. Ya, dan itu merupakan amalan yang dibelani oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya, dan itu Rasulullah menjalankannya. Maka Bapak Ibu, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang melaksanakan sunnahku kata Rasulullah, maka dia sama atau dia akan cinta padaku. Dan siapa yang cinta padaku, maka dia akan satu surga bersamaku. Ya Allah, bismillah. Kita niatkan, kita ikhlaskan, kita konsepkan 5 hari ini untuk ya kita berbekal Pak membangun pondasi-pondasi rumah di surga dan mendapatkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu